Halo sobat podcast, selamat datang kembali di podcast kita, podcast cerdas, tempat kita ngobrol santai, berbobot soal teknologi, sosial, dan isu-isu terkinian. Dalam episode kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin dekat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi masih jarang kita bahas secara mendalam, yaitu adalah bagaimana sih etika dalam penggunaan kecerdasan pembuatan atau kita sering sebut juga dengan AI atau artificial intelligence. Kita tahu AI sudah hadir di mana-mana, mulai dari fitur rekomendasi media sosial, YouTube ya, terus juga dari WhatsApp, Instagram ya. AI juga secara langsung melekat kepada device kita seperti Siri, Alexa ya, serta juga fitur pengenalan wajah biometrik di ponsel-ponsel kita. Bahkan penulisan teks secara otomatis itu juga yang sering kita lihat di YouTube itu juga bagian dari AI. Nah, tapi permasalahannya ketika teknologi makin pintar, kita justru bertanya ya, apakah penggunaannya itu sudah etis? Ya, apakah penggunaannya itu sudah cocok atau belum? Nah, di sini mari kita bahas secara mendalam. Etika dalam penggunaan AI bukan sekedar cuma soal benar ataupun salah ya secara teknis, namun lebih ke arah bagaimana dampak teknologi ini terhadap manusia dan masyarakat luas. AI juga bisa membantu membuat hidup kita makin mudah. Tapi kalau disalahgunakan, yaitu bisa menimbulkan kerugian baik secara individu maupun kolektif. Nah, bayangkan AI digunakan untuk memata-matai kebiasaan online kita. AI digunakan untuk mengkoleksi data-data kita. Nah, itu kan sudah secara tidak sadar itu akan menilai data kita, akan menilai bagaimana pola perilaku kita. Nah, memperhatikan bagaimana keberagaman kita. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa AI itu bukan sekedar teknologi, tapi juga persoalan moral dan juga persoalan bisa juga jadi kejahatan perang gitu ya, bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, jadi dalam AI ini ada beberapa isu utama dalam etika yang perlu kita pahami dan waspadai dalam penggunaan AI. Yang pertama itu adalah isu perlindungan data pribadi. Ya, AI seringkali butuh data yang besar, big data, untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi dari mana itu didapatkan? Nah, apakah itu memang data mereka ataupun data yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait? Nah, di saat ini kita masih pertanyaan itu menjadi suatu pertanyaan besar ya, mengingat data pribadi dan privasi itu tidak boleh mengorbankan atau mengandung bias. Yang kedua, bias dan ketidakadilan algoritma. Nah, AI belajar dari data ya yang kita berikan, atau juga disebut dengan data yang tidak beragam, yang sudah mengandung bias, maka keputusan AI bisa menjadi bias. Contohnya, sistem seleksi kerja yang sering merekomendasikan kandidat pria dibandingkan wanita, atau sistem yang pengenalan wajah itu lebih akurat kulit terang daripada kulit gelap. Nah, ini bukan karena AI yang jahat, tetapi pada masa proses pelatihan data yang tidak adil. 3. Masalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, banyak sistem AI yang bekerja seperti kotak hitam ataupun black box ya. Kita tidak tahu bagaimana dia mengambil keputusan. Jika sebuah sistem AI menentukan diagnosa medis yang salah, nah ini pertanyaannya, siapa yang akan bertanggung jawab? Ya, siapa pembuatnya dan penggunaannya? Atau yang AI itu bisa kita salahkan? 4. Pengaruh terhadap lapangan kerja. Nah, otomatisasi berbasis AI bisa menggantikan pekerjaan manusia dalam membuat suatu produksi yang lebih efisien. Tapi dari sisi lain,
bisa menimbulkan pengangguran massal jika tidak diimbangi dengan pelatihan ataupun transformasi sektor kerja. Pada saat ini juga ada ya beberapa sektor yang digantikan seperti editing foto, editing video ya. Terus juga penggunaan ataupun jasa jasa referensi mungkin ya. Nah, banyak hal. Terus ada kayak rumah coding. Nah, pelatihan programmer ya itu juga bisa digantikan dengan AI. Dengan AI kita bisa mencari apa saja yang ada di internet dengan gampang. Yang kelima itu ada deepfake atau misinformasi. Nah, pada saat ini ya banyak konten-konten palsu ataupun yang menjadikan suara hingga dokumen digital yang mengancam kepercayaan publik terhadap keamanan informasi bahkan stabilitas politik. Nah, dengan AI ya kita bisa dapat informasi yang salah. Kenapa? Karena mungkin ya dalam artikel-artikel AI ya itu banyak mengandung informasi ataupun misinformasi, sehingga kita terdampak dengan berita-berita hoax ya. Prinsip etis dan pengembangan AI ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, para ahli dan organisasi teknologi di dunia saat ini merumuskan beberapa prinsip etika dalam pengembangan dan penggunaan AI. Di antaranya, 1. Transparansi. Nah, pengguna berhak tahu bagaimana AI bekerja. 2. Keadilan. AI harus adil dalam menentukan pilihan dan tidak diskriminatif. 3. Tanggung jawab. Adanya pihak yang bertanggung jawab atas hasil dari keputusan AI. 4. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kelima itu ada keamanan. AI harus aman dalam penyalahgunaan dan manipulasi. Terakhir itu ada kepatuhan hukum dan HAM ya. AI harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku. Yang paling penting ya, AI bisa dapat memanusiakan manusia. Jadi apa sih peran kita sebagai pengguna ya, user? Kita bukan sekedar sebagai penonton ataupun dalam suatu perkembangan teknologi ini ya, atau sebagai cameo ya, ataupun sebagai konsumen ya. Kita juga punya peran aktif ya dalam penggunaan AI dan pengembangannya, peneliti, bahkan sebagai warga negara ya. Yang pertama kita harus pahami kita sebagai pemilik data ya. Selanjutnya kita harus bersifat kritis terhadap aplikasi AI yang kita gunakan. Selanjutnya kita mendorong kebijakan yang mendukung etika dan teknologi. Jika kamu seorang pengembang, pastinya algoritma itu harus inklusif dan bertanggung jawab. Nah, jangan lupa ya, teknologi itu akan mencerminkan siapa yang membuat dan menggunakannya kalau kita punya nilai-nilai yang baik. AI juga bisa diarahkan dengan hal-hal yang baik pula. Nah, jadi itulah pembahasan kita pada hari ini tentang etika penggunaan AI. Semoga episode kali ini bisa membuka wawasan kita dalam AI, bukan sekedar kita punya alat pintar dan kita tidak tahu cara menggunakannya ya. Karena masa depan itu bukan soal betapa canggihnya teknologinya, tetapi seberapa manusiawi cara kamu untuk menggunakannya. Jangan sampai hal itu menjadi bumerang bagi kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap kritis, tetap etis, dan tetap jadi pengguna teknologi yang bijak. See you next time. Bye bye.